Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan waktu duha ini. Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar bersama. Anda nggak piknik ya? Pikniknya kemana? Di taman surga. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati salah satu di antara taman surga, mendekatlah. Qila lahu, ada yang bertanya kepada beliau, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala hilakudz dzikr. Makna dari taman surga adalah majlis zikir. Dan termasuk di antara majlis zikir adalah majlis yudhkaru fiha al-halal wal haram. Majlis yang di situ berisi pembahasan tentang masalah halal haram. Karena makna zikrullah salah satu di antara bentuknya adalah membahas peringatan yang Allah turunkan. Makna dari zikrullah salah satu di antaranya adalah membahas peringatan yang Allah turunkan. Dan peringatan yang Allah turunkan isinya apa? Syariat, berisi halal haram, aturan-aturan yang Allah berikan untuk umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah mendengarkan panggilan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Makna zikrullah di sini apa jemaah? Makna zikrullah di sini apa? Hadir dalam majlis Jumatan. Dan dalam Jumatan itu isinya apa? Tahlilan atau yasinan? Apa isi Jumatan? Seorang khatib berkhutbah, menyampaikan tausiah, menyampaikan penjelasan tentang syariat, didengarkan oleh para makmum. Dan itu disebut oleh Allah sebagai zikrullah. Sehingga bagian dari majlis zikrullah adalah majlisun yudhkaru fihi al-halal wal haram. Majlis yang di situ kita membahas masalah halal haram. Karena itu kita punya harapan, semoga majlis kita yang insyaallah nanti akan membahas tentang beberapa kaidah seputar transaksi online, semoga termasuk di antara bagian dari majlis yudhkaru fihil halal wal haram. Majlis yang di sana disebutkan tentang masalah halal haram. Baik. Betul, judul kajiannya kaidah seputar masalah bisnis online. Baik. Ada di antara jamaah yang sudah punya buku saya halal haram bisnis online yang warnanya merah? Ada? Tidak ada. Tayyib. Atau sudah pernah ikut kajian di ANB Channel? Ikut ya, yang bedah buku tiap pagi? Sebagian barangkali ada. Tayyib. Insyaallah di kesempatan kali ini barangkali kita hanya akan mengulang materi dari yang pernah kita sampaikan di kajian bedah buku pagi. Kalau di buku saya ini saya sebutkan mulai dari halaman 27, beberapa kaidah dalam transaksi online. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, tash'uru bil burudah, kedinginan ini pesertanya. Hah? Kedinginan. Di depan boleh agak sumuk di sini. Oh enggak ya. Di sini agak hangat ya. Nah, boleh di depan sebelah kanan atau kiri ini boleh ditempatin boleh ya. Yang penting enggak ganggu kamera. Nah. Tayyib. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bisnis online termasuk masalah yang muncul belakangan.
Dulu banyak hal yang kita tidak pernah membayangkan, tapi sekarang ada. Apa contohnya? Barangkali di tahun 90-an kita nggak kebayang kalau ternyata sekarang akan ada ojek online. Terbayang nggak dulu? Enggak ya. Barangkali kita nggak pernah punya bayangan kalau akan ada e-money seperti sekarang, di mana orang bisa bertransaksi semuanya cashless, hanya tinggal tap, kemudian dia bisa membayar. Ada banyak hal yang baru. Karena itulah kajian seperti ini, pembahasan seputar masalah halal haram bisnis online, tidak bisa kita jumpai dalam pembahasan atau dalam kajian yang dikupas oleh kitab-kitab klasik. Kita tidak jumpa di Al-Mughni, Ibnu Qudamah, atau Al-Majmu' An-Nawawi, dan seterusnya. Namun walhamdulillah, para ulama dari generasi ke generasi, mereka selalu hadir untuk memberikan penjelasan bagi umat terkait kasus-kasus yang baru dalam rangka untuk melayani masyarakat. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita masuk ke situ, sedikit saya berikan mukaddimah. Sesuatu yang baru hadir di tengah masyarakat menjadi kasus yang terus baru. Dan kasus yang terus baru itu selalu ada bermunculan. Sementara dalil sifatnya terbatas. Dalil sifatnya terbatas, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Dalil itu terbatas atau tidak? Terbatas. Dibatasi oleh apa? Apa yang membatasi dalil? Wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Sehingga tidak ada dalil yang baru, tidak ada ayat yang baru, tidak ada hadis yang baru. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun. Berbeda dengan keyakinan Syiah, yang mereka punya keyakinan bahwa pasca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Jibril masih turun dan menyerahkan wahyu itu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Lalu mereka kumpulkan wahyu itu, katanya jadi mushaf Fatimah. Meskipun sampai sekarang nggak ada buktinya. Baik, kembali ke sini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi pertanyaan begini, bagaimana dalil yang terbatas bisa digunakan untuk menjawab kasus yang tidak terbatas? Sekarang kita sedang membayangkan apa yang sedang kita alami. Mungkin nanti ke depan akan ada pembaharuan yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Karena manusia dalam membuat sebuah transaksi itu kan selalu ada tambahan, selalu baru. Begitu Pak ya? Baik. Terus bagaimana dalil yang terbatas ini bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Para ulama memberikan kesimpulan yang sederhana. Betul bahwasanya kasus itu tidak terbatas. Selalu akan ada kasus yang baru. Sekarang ada e-money, nanti wallahu alam ada model pembayaran apa lagi. Kripto yang sekarang lagi naik, wallahu alam nanti akan ada model seperti apa lagi. Dan terus seperti itu akan berkembang. Kasus tidak terbatas, tapi jenis kasus terbatas. Ada kasus, ada jenis kasus. Jenis kasus inilah yang memiliki landasan dalil. Jenis kasus memiliki landasan dalil. Sehingga waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabda-sabdanya, menjawab sekian banyak kasus yang terjadi di masa wahyu itu turun. Dan kasus itu Allah persiapkan untuk menjadi rujukan bagi semua kasus yang berkembang sampai kiamat. Subhanallah. Seperti inilah bagaimana hikmahnya Allah, maha mengetahuinya Allah, ilmunya Allah. Sehingga saat Allah menurunkan ayatnya, Allah ciptakan kasus yang di situ terjawab dengan ayat, terjawab dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijtihadnya para sahabat yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kasus itu dipakai sebagai rujukan kasus yang lain yang terus berkembang sampai kiamat. Metode mendekatkan kasus yang baru
dengan jenis kasus yang ada di masa silam itu disebut dengan metode apa? Disebut dengan metode apa? Qiyas. Ulama menyebutnya dengan metode apa? Qiyas. Ada kasus yang baru, yang ini disebut dengan kasus far', kasus cabang. Lalu dicarikan jenis kasus yang semisal dengan ini. Jenis kasus ini punya dalil. Nah, jenis kasus ini disebut dengan kasus asal. Kasus pokok, kasus asal. Karena ada kesamaan latar belakang yang disebut dengan kesamaan illah. Yang disebut dengan kesamaan apa? Illah. Hukum yang berlaku pada kasus asal kemudian dibawa kepada kasus yang baru. Metode ini yang disebut dengan metode qiyas, bahasa kita analogi, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Karena bagian dari prinsip syariat. Syariat itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan itu disimpulkan oleh para ulama dari suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau kirimkan kepada gubernurnya, menjelaskan tentang masalah pembagian zakat. Syariat kata beliau, la yufarriqu bainal mujtama' wa la yajtami'u bainal mutafarriq. Tidak membedakan yang sama dan tidak menyamakan yang beda. Berarti kesimpulannya menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Prinsip qiyas seperti itu. Yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Dengan metode inilah para ulama bisa menjawab sekian banyak kasus yang selalu berkembang di masyarakat. Ada yang baru, mereka bisa gunakan qiyas. Ada yang baru lagi, mereka bisa gunakan qiyas. Walhamdulillah. Cuman ilmu seperti ini dimiliki oleh mereka yang paham tentang metodologi qiyas. Muqaddimahnya adalah belajar usul fikih. Sementara kita ini sebagai masyarakat awam hanya bisa tadah hujan. Nek ono fatwa alhamdulillah, nek gak ono goleki gitu Pak ya. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah dan kita layak berterima kasih kepada para asatidzah yang mereka melakukan ijtihad jama'i. Jadi ada ijtihad yang disebut dengan ijtihad jama'i. Ijtihad bareng-bareng. Karena kalau sekian banyak kasus itu diserahkan kepada satu orang Pak, tidak kuat. Bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia. Sebelumnya ada banyak sekali lembaga fikih internasional yang mereka melakukan ijtihad jama'i. Ada Majma' Fikih Islami, baik yang di bawah OKI maupun yang di bawah Robito Alam Islamiyah. Beranggotakan sekumpulan para ulama. Lalu mereka menerima banyak kasus yang ada di berbagai macam transaksi dan muamalah yang dilakukan oleh manusia sejagat. Termasuk juga kasus-kasus masalah medis, kedokteran. Lalu mereka bahas dalam forumnya. Sekian hari mereka menjalankan muktamar. Setelah itu terbit fatwa. Qaror Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Keputusan Majma' Fikih Islami di bawah Robito. Kita bisa membacanya. Dan kemudian kita bisa jadikan itu sebagai acuan ketika menemui kasus yang sama. Di Indonesia itu didekatkan. Ada para asatidzah yang tergabung dalam Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Terlepas dari pendapat yang mengatakan gak setuju dengan fatwa. Terlepas dari pendapat yang mengatakan gak setuju dengan lembaga ini. Tapi bagi saya, ini sebuah layanan bagi umat. Mereka hadir untuk menjawab masalah kita semua. Belajar. Selanjutnya dituangkan dalam tulisan. Kemudian didiskusikan dengan sesama anggota Dewan Fatwa. Bukan perihal yang ringan. Itu melelahkan. Lalu kemudian disimpulkan. Dan disampaikan kepada masyarakat. Kita buka satu acara yang baru. Bedah Fatwa. Kerjasama antara ANB Channel dengan Fatwa TV. Sudah beberapa kali kita hadirkan. Kurang lebih ada berapa pertemuan? Mungkin 6 atau 5 ya. Pertemuan Ustadz Arifin yang pertama. Kemudian Ustadz Musyafa juga sudah. Ustadz Anas Burhanuddin dan 2 kali kemarin Ustadzuna, Ustadz Sufyan Baswedan, hafizahumullahul jami'. Agar masyarakat bisa mengetahui masalah yang kalian hadapi, itu tidak didiamkan oleh mereka. Mereka bahas jamaah. Cuman kita tidak tahu di belakang ya. Kita tidak tahu ya.
Tapi antum kan biasanya langsung, Ustadz tolong ini jawab, urgent Ustadz, saya tunggu jawabannya. Tunggu dulu. Kami butuh waktu untuk berpikir. Kami butuh waktu untuk menimbang, butuh waktu untuk memahami. Tapi kita tinggal nadai, itu pun gak sabaran. Makanya kalau tanya masalah muamalah, hal-hal yang kontemporer, mohon untuk bersabar. Kita butuh waktu untuk belajar. Tayyib. Selanjutnya jamaah, tentang masalah bisnis online. Ada beberapa kaidah yang ingin kita sampaikan. Kaidah yang pertama, hukum asal transaksi itu mubah selama tidak melanggar aturan syariat. Hukum asal transaksi adalah mubah selama tidak melanggar aturan syariat. Baik. Saya mau tanya, sebutkan satu contoh akad yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Sebutkan satu contoh akad yang disunnahkan Nabi SAW. Akad? Ada yang jawab? Sebutkan satu contoh akad yang disunnahkan Nabi SAW. Yang saya maksud disunahkan itu Nabi SAW yang ngajari. Dan beliau meminta kepada para sahabat untuk melestarikan itu. Sebagaimana amal sunnah yang lainnya. Sebutkan satu contoh akad yang disunahkan Nabi SAW. Akad nikah. Nanti 4 ya. Akad nikah. Oh 4 gitu. Akad apa Pak? Jual beli. Akad jual beli. Akad jual beli sudah ada zaman jahiliyah. Apakah sebelum Nabi SAW lahir sudah ada akad jual beli? Sudah. Sehingga beliau tidak ngajari akad jual beli. Sudah ada sebelum beliau datang. Contohnya akad apa? Akad utang piutang. Berarti bagian dari sunnah adalah berutang. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk ngutang dalam rangka melestarikan sunnah. Ada di buku mana kayak gini? Sebutkan satu contoh akad yang disunahkan Nabi SAW. Akad syirkah. Nabi SAW pernah bersyirkah? Ada sebagian yang menjawab begini. Dianjurkan bagi kita untuk menjadi pedagang. Berarti salah satu di antara akad yang dianjurkan dan sesuai sunnah adalah akad dalam perdagangan. Bisa bentuk akad dalam perdagangan itu banyak ya. Bisa salam, bisa syirkah, bisa transaksi jual beli pada umumnya. Karena Rasulullah SAW pernah berdagang. Baik, Nabi SAW berdagang itu setelah beliau diutus jadi Nabi atau sebelumnya? Sebelum atau sudah? Pasca beliau jadi Nabi, aktivitas beliau tidak sebagaimana sebelum beliau jadi Nabi. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau jadi Nabi, pendapatan beliau itu kalau sebelum beliau hijrah, lebih banyak di backup oleh harta istrinya. Khadijah radhiyallahu anha. Lebih banyak di backup. Meskipun terkadang beliau melakukan transaksi. Dan pasca Nabi SAW hijrah dan punya kekuatan sehingga ada syariat jihad, pendapatan beliau lebih banyak dari apa? Ghanimah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Karena itu menurut sebagian ulama, dan ini pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa sumber pendapatan yang paling afdal adalah ghanimah. Karena ini yang dipilihkan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Terus bagaimana praktek dagang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu dilakukan sebelum beliau diutus jadi nabi. Dan kalau beliau sebelum diutus jadi nabi, ini tidak bisa kita sebut sebagai sunnah nabi. Karena belum beliau jadi nabi. Beliau belum menjadi nabi. Sunnah nabi itu setelah beliau jadi nabi. Jika antum sepakat bahasanya praktek ini bagian dari sunnah nabi, berarti kita juga punya kesimpulan yang sama dong. Dianjurkan bagi para pemuda
untuk menikahi janda kaya raya, memperdagangkan hartanya, lalu dinikahi. Setuju tidak Pak? Hah? Setuju nggak? Tulab, ayuhat tulab. Usianya berapa? Usianya berapa? 20, 21, 22 ya. Sudah punya pandangan janda belum? Masya Allah. Tayyib. Sehingga jamaah dimakan Allah, bagian ini kami tidak sebut sebagai sunnah Nabi SAW. Betul, terkadang ada bagian yang itu diarahkan oleh Allah sebagai untuk pembentukan jibillah beliau. Seperti angon wedus ya. Rasulullah SAW pernah mengembalakan kambing. Dan para nabi sebelumnya mereka juga mengembalakan kambing. Dan itu bagian dari tarbiyah Allah yang diberikan untuk calon nabi. Tapi untuk bagian ini dagang itu rutinitas masyarakat Quraisy. Rutinitas masyarakat Quraisy. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka punya kebiasaan melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Ngapain perjalanan ini, Pak? Nembus padang pasir untuk bawa dagangan. Di Mekah itu apa sih yang bisa ditanam? Bisa nanam apa di Mekah yang bisa menghasilkan? Kurma, mati Pak di kurma. Mekah itu dipakai nandur kurma Pak, nggak hidup. Tapi sekarang Pak, kayaknya banyak. Itu selang. Dulu sebelum ada zaman selang seperti ini, orang kan hanya bisa mengandalkan sumur. Pengairannya pengairan bawah tanah. Sekarang ada destilasi air laut yang dikirim untuk kebutuhan kaum muslimin, baik di Mekah maupun Madinah. Dulu tidak ada. Terus apa kebutuhan, bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan? Caranya hanya satu. Mekah itu nggak ada yang bisa ditanam, sehingga masyarakatnya tidak memproduksi sesuatu. Tapi mereka punya satu keistimewaan, bertetangga dengan Ka'bah. Dengan itu banyak masyarakat Arab yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena haji dan umroh sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Sehingga banyaknya orang itu Mekah menjadi pusat perdagangan. Orang Quraisy mereka berangkat menuju Syam, menuju Yaman sambil bawa barang. Dari situlah mereka makan. Makanya Allah tunjukkan di lanjutan ayat. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka sehingga mereka tidak mengalami kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka sehingga mereka tidak mengalami ketakutan. Mereka melakukan safar ke Syam, ke Yaman, enggak ada satupun yang berani ganggu. Berani ganggu orang Quraisy, terancam enggak bisa haji. Itu salah satu di antara keberkahan Ka'bah bagi orang-orang Quraisy, meskipun mereka belum masuk Islam. Makanya Allah jadikan nikmat aman dan nikmat makanan sebagai alasan untuk meminta mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, kesimpulannya terkait kembali kepada pertanyaan, apakah Nabi SAW mengajarkan akad? Jawabannya tidak. Sehingga kalau antum ditanya, sebutkan satu contoh akad yang diajari Nabi SAW. Tidak ada. Lah terus akad yang berlaku di zaman sahabat. Itu ada sejak zaman jahiliyah. Mereka sudah melakukan itu sebelum Rasulullah SAW diutus. Lalu dilestarikan sampai zaman mereka. Dan Nabi SAW hanya memberikan penjelasan tentang bagian mana yang dilarang. Begitu ya. Sehingga posisi beliau menjelaskan apa? Posisi beliau menjelaskan apa? Batasannya. Bukan menjelaskan skema akadnya. Paham, Pak? Baik. Karena masalah skema akad, ini masuk dalam urusan dunia. Dan dalam urusan dunia, manusia lebih ngerti dibandingkan beliau. Makanya beliau katakan bagaimana? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Baik,
Tolong perhatikan kalimat ini. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Yang sesuai hadis yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bisa dibedakan? Coba saya ulang ya. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ini yang lebih sesuai hadis. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Salah atau benar ini? Salah ya. Siapa yang lebih paham tentang hukum urusan dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah hukum beliau referensi utamanya. Sehingga beliau yang lebih paham. Lalu setelah itu siapa lagi, Pak? Para sahabat yang belajar dari beliau. Kemudian para ulama yang belajar dari para sahabat. Dan terus seperti itu hingga para ulama generasi zaman ini. Karena itu kalau masalah skema yang lebih paham praktisi, antum lebih ngerti. Tapi kalau bicara masalah hukum, para asatidah yang lebih ngerti. Karena mereka yang belajar tentang hukumnya. Mafhum insyaallah? Sehingga kalau kita bicara bagaimana hukum asal skema transaksi, ini urusan dunia, manusia lebih ngerti dan mereka dikasih kelonggaran. Silahkan membuat skema apapun yang baru, yang penting tidak melanggar hukum dan aturan syariat. Paham insyaallah? Kita lanjutkan ke kaidah yang kedua. Artinya dari kaidah satu ini adalah kalau antum melihat ada sebuah transaksi yang baru, antum melihat ada metode yang baru dalam bermuamalah, maka pertama yang perlu kita yakini adalah hukum asal muamalah itu mubah selagi tidak melanggar aturan. Berikutnya kita beralih ke kaidah yang kedua. Bukan syarat dalam transaksi harus terjadi pertemuan fisik antara penjual dengan pembeli. Saya ulang. Bukan syarat dalam transaksi harus terjadi pertemuan fisik antara penjual dengan pembeli. Sehingga boleh nggak orang melakukan transaksi sementara tidak terjadi pertemuan penjual dengan pembeli? Boleh. Karena bukan syarat dalam transaksi harus ada pertemuan antara penjual dengan pembeli. Tayyib. Karena bagian yang paling penting dalam prinsip transaksi adalah adanya saling ridho. Dan saling ridho itu tidak harus dengan menghadirkan kedua belah pihak dalam akad. Tidak harus menghadirkan kedua belah pihak dalam akad. Baik, saya mau tanya. Ada satu akad di mana pelakunya wajib hadir. Kalau tidak, nggak sah. Apa itu, Pak? Akad nikah. Baik. Makanya pakai online bisa enggak? Pakai online bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa pakai online? Antara wali dengan calon pengantin pria, mereka harus berada di satu tempat agar bisa disaksikan oleh dua saksi dalam waktu yang sama. Karena Nabi SAW mensyaratkan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Jual beli nggak ada syarat kayak gini. Andaikan dalam transaksi jual beli wajib ada saksi, berarti harus ketemu. Kalau akad nikah harus ada saksi. Dan saksi itu dia melihat kejadian. Si A wali, si B pengantin laki-laki, mereka melakukan ijab qabul. Dilihat oleh saya dan teman saya sebagai saksi. Makanya kalau mereka terpisah, yang satu di Jakarta, yang satu di Solo. Lah terus saksinya ditaruh mana? Pakai Zoom. Musyahadahnya harus langsung. Musyahadahnya, persaksiannya harus langsung. Sehingga dia menyaksikan langsung peristiwa itu. Sehingga kalau yang satu di Jogja, yang satu di Solo, yang satu di Jogja misalnya, ya tinggal dibagi saja toh Pak. Saksi satu di Solo, saksi satu di Jogja.
Ya, ini berarti kan hanya ada satu saksi. Dua saksi itu harus hadir dalam waktu yang sama, menyaksikan dua orang melakukan ijab qabul di waktu yang sama. Makanya akad nikah tidak bisa online. Akad nikah tidak bisa online. Beda dengan jual beli. Gak ada persyaratan seperti ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Andaikan jual beli itu wajib harus ada saksi, Pak, repot, Pak. Gak bisa kita online. Alhamdulillah gak ada saksi. Istri antum malam-malam transaksi pakai Shopee. Suaminya gak tahu. Sah atau tidak? Yang penting dibayar oleh suami. Begitu ya, Pak? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Ad-Dasuki, seorang ulama Malikiyah. Yan'aqidul bai'u bima yadullu 'ala ridha urfan. Sawa'un dalla lughatan aw la. Transaksi jual beli terhitung sah dengan pernyataan akad apapun yang menunjukkan saling ridha secara urf. Dengan pernyataan akad apapun yang menunjukkan saling ridha secara urf. Baik sesuai makna bahasa maupun tidak. Baik berupa ucapan min qaulin au kitabatin au isyaratin minhuma au min ahadihima. Baik berupa ucapan, tulisan, isyarat, ucapan atau isyarat salah satunya. Isyarat salah satunya. Itu sudah terhitung sah. Yang penting intinya saling ridho. Tayyib. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Sebutkan satu contoh kasus transaksi di mana penjual dengan pembeli tidak ketemu tanpa melibatkan internet. Jual beli, penjual dan pembeli nggak ketemu, tapi tanpa melibatkan internet. Contohnya apa? Contohnya? Jual beli apa, Pak? Sate. Sing dodol turu ya. Sing ngelayani kan pelayan. Kita sering melakukannya. Anda membeli minuman di showcase. Ya? Showcase ya. Ada mesin showcase. Ada banyak minuman di situ. Masukkan uang 10.000. Pencet tombol salah satu nama minuman. Keluarlah. Keluar apa, Pak? Tisu. Keluar minuman. Pernah nggak terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli? Tidak pernah. Sah seperti ini transaksinya, Pak? Sah atau tidak? Dalam mazhab Syafi'iyah ini tidak sah. Karena dalam mazhab Syafi'iyah, ijab qabul itu bagian dari syarat jual beli. Kalau nggak ada ijab qabul, transaksinya tidak sah. Makanya tidak ada pengusaha minuman yang menggunakan showcase bermadzhab Syafi'iyah. Meskipun dia tinggal di Indonesia. Kalau dia komitmen dengan madzhab Syafi'iyah, dalam madzhab Syafi'iyah, transaksi jual beli itu wajib ijab qabul. Sehingga minimal pakai chatting. Showcase gimana pakai chatting? Padahal orang bisa jadi beli tengah malam. Yang naruh minuman dia sedang tidur. Tapi transaksi ini sah menurut pendapat jumhur. Yang ini dinyatakan oleh Ad-Dasuki, boleh isyarat min huma au min ahadihima. Isyarat dari kedua belah pihak atau salah satu pihak. Adanya showcase mengisyaratkan kalau pemilik minuman itu sudah ridho dengan apa? Pemilik minuman itu sudah ridho dengan apa? Minumannya akan dibeli oleh orang lain. Dan itu sudah cukup. Sehingga tidak disyaratkan harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli. Makanya kalau ada pertanyaan, apa hukum kantin kejujuran? Apa hukum kantin kejujuran? Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya apa? Jujur. Makanya namanya kantin kejujuran. Ya, ada orang mendisplay barang ya, aneka jajan dan makanan. Dikasih tulisan semua Rp 1.000. Santri datang bawa uang 1.000. Diambil semuanya. Walhamdulillah. Boleh atau tidak ini? Ya kan semua Rp 1.000. Baik, kita lanjutkan. Kaidah yang ketiga. Nah, dari sini tadi kita bisa menerapkan dalam prinsip bisnis online ya.
Marketplace itu kan tidak ada pertemuan antara penjual dengan pembeli. Awal marketplace ketika muncul pertama kali tidak disediakan kolom chat dengan penjual. Sekarang memang sudah ada ya, kalau dulu kan tidak. Dan rata-rata para pengguna ketika dia membeli di marketplace, itu dia dilayani dengan apa? Platform, mesin yang melayani. Anda buka, biasanya kan daftar dulu ya. Setelah daftar, disimpan datanya oleh marketplace. Kemudian setelah itu, Anda milih barang, taruh di keranjang. Klik, check out, bayar. Transaksi selesai. Sepeser pun nggak ada komunikasi antara Anda dengan penjual, dengan merchant. Transaksi ini dalam mazhab Syafi'iyah tidak sah, tapi menurut jumhur ulama ini sah. Karena bukan persyaratan dalam akad, di situ harus terjadi pertemuan penjual dengan pembeli, dan bukan syarat pula harus ada ijab qabul. Tayyib. Yang ketiga, bukan syarat dalam transaksi, objek harus ada di majelis akad. Bukan syarat dalam transaksi, objek akad harus ada di majelis akad. Boleh nggak transaksi sementara objek akadnya nggak ada? Di zaman Nabi SAW seperti ini sudah sering terjadi. Contohnya apa Pak? Jual beli salam. Saya bacakan sebuah riwayat dari Muhammad bin Abil Mujallid. Beliau ulama tabi'in, rahimahullah. Muhammad bin Abil Mujallid menceritakan, Ba'athani Abdullah bin Shaddad wa Abu Burdah ila Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah menyuruhku untuk menemui sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Muhammad bin Abil Mujallid diutus, coba kamu temui sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Faqala, mereka berpesan, salhu, tolong tanyakan kepada beliau, hal kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fil hintah? Apakah dulu para sahabat mereka melakukan akad salam untuk gandum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Abdullah, lalu sahabat Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, kunna nuslifu nabita ahli Syam fil hintah. Kami dulu melakukan akad salam untuk membeli gandum dari nabit ahli Syam. Nabit itu sebutan petani untuk penduduk Syam. Namanya nabitun. Pakai to ya, bukan pakai ta. Fil hintati wasyair wazait. Kami melakukan akad salam untuk gandum halus, gandum kasar, dan minyak zaitun. Fi kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Dengan takaran yang jelas, sampai batas waktu yang jelas. Ini pernyataan siapa? Ibnu Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa. Ila man kana asluhu indahu, qala ma kunna nas'aluhum. Lalu Muhammad bin Abil Mujallid bertanya, apakah ketika Anda itu melakukan akad salam dengan siapa tadi? Petani Syam. Pada saat Anda pesan akad salam, melakukan akad salam dengan petani ahli Syam tadi, apakah mereka itu sudah memiliki barangnya di Syam? Jadi petani Syam ini datang ke Madinah. Lalu penduduk Madinah, para sahabat, beli gandum, beli zaitun dari petani ini. Dengan akad salam. Akad salam gimana Pak? Duitnya dibayar tunai di depan, barangnya datang belakangan. Lalu Muhammad bin Abil Mujallid tanya, pada saat kalian itu melakukan akad salam dengan petani Syam tadi, apakah dia itu punya gandumnya di Syam, punya zaitun di Syam? Kata Ibnu Abi Aufa, ma kunna nas'aluhum an dzalika. Kami dulu nggak tanya kayak gitu. Artinya bagi para sahabat, dalam transaksi salam, bukan syarat penjualnya
harus sudah punya barang di daerah yang lain. Paham di sini? Tanya. Antum pesan saya ya. Saya mau pulang ke Jogja. Nanti akan balik lagi ke Solo misalnya. Pak, saya pesan belikan bakpia. Berapa? 1 kontainer. Langsung tak kasih harga. Bayar 1M. Dibayar tunai 1M. Dan antum nggak tanya kepada saya, apakah saya sudah punya bakpia itu ataukah tidak? Dan sahabat tidak mempertanyakan itu. Artinya, pada saat mereka melakukan akad salam, mereka tidak menjadikan sebagai bagian dari pertimbangan sah dan tidaknya, penjual harus sudah punya barang. Mafhum jemaah? Berarti kalau misalnya penjualnya sama sekali nggak punya barang, boleh atau tidak? Boleh. Sehingga saat akad berlangsung, barangnya jangankan di majelis akad, penjualnya saja belum punya barang. Jangankan barangnya ada di majelis akad, penjualnya itu belum punya barang. Dan itu salah satu di antara keistimewaan akad salam. Diperbolehkan melakukan akad salam meskipun penjualnya belum memiliki barang. Baik. Karena itulah ini jadikan sebagai landasan bahwa dalam transaksi objek akad itu tidak harus ada di majelis akad. Saya berakad dengan antum, antum sebagai penjual ada di Solo, barangnya ada di Surabaya. Orangnya di Solo, barangnya di Surabaya. Kita transaksi. Dan antum tunjukkan gambarnya. Ini gambarnya ya. Kayak gini barangnya. Saya percaya, setuju. Harga berapa? 500.000. Tak bayar di sini. Oh bukan di sini ya, ini masjid nggak boleh. Di luar ya. Kita transaksi di Solo. Transaksi di Solo, tapi barangnya ada di Surabaya. Boleh nggak Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Karena bukan syarat barangnya harus ada di tempat. Tayyib. Kita lanjutkan. Yang keempat. Kaidah yang keempat. Semua yang harus ditransaksikan secara tunai tidak bisa dilakukan secara online. Semua yang harus ditransaksikan secara tunai tidak bisa ditransaksikan secara online. Apa contohnya benda yang harus ditransaksikan secara tunai sehingga nggak bisa di-online-kan? Contohnya emas. Contoh yang lain, perak, yang lain, mata uang, dan seterusnya. Intinya benda ribawi kelompok satu. Benda ribawi kelompok satu itu apa? Emas, perak, dan mata uang yang sah di masyarakat. Objek seperti ini tidak boleh ditransaksikan secara online karena tidak boleh ditransaksikan secara tidak tunai. Karena kalau ditransaksikan secara tidak tunai maka terjadi riba nasi'ah. Berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bidz-zahab wal fiddah bil fiddah." Emas dengan emas, perak dengan perak, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin, harus sama kuantitas, semisal timbangannya, dan dilakukan dari tangan ke tangan, alias itu harus dilakukan secara tunai. Kalau enggak tunai, masuk dalam kategori riba nasi'ah. Lalu beliau mengatakan, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya beda, boleh ada selisih selama dilakukan dari tangan ke tangan. Sehingga uang dengan emas, masalah harga bebas, yang penting dilakukan dari tangan ke tangan. Baik. Karena itulah mengingat ini harus dari tangan ke tangan, tidak mungkin di-online-kan. Namanya online pasti ada yang tertunda. Bagian mana yang tertunda, Pak? Emasnya tertunda. Uangnya mungkin bisa tunai. Transaksi hari ini transfer, kirim. Terus emasnya kapan? Baru dikirim besok, pakai kurir. Hari Ahad libur. Ada penundaan sekian hari. Penundaan ini masuk dalam kategori apa jamaah?
riba nasi'ah. Tayyib. Ada orang yang beralasan, loh katanya sekarang ada perubahan fatwa bahwa ini bukan Dewan Fatwa ya, ini fatwa yang lain, bahwa emas itu boleh ditransaksikan secara tidak tunai dengan alasan emas bukan lagi mata uang. Karena emas bukan lagi mata uang, maka boleh dilakukan secara tidak tunai. Kalau dulu betul emas mata uang, sehingga boleh tidak dilakukan sehingga dulu harus dilakukan secara tunai. Kalau sekarang emas sudah menjadi komoditas, karena itu diperbolehkan untuk ditransaksikan secara tidak tunai. Baik. Ini salah satu pendapat yang ada di Indonesia dan bahkan menjadi landasan praktek yang terjadi di bank syariah. Makanya di antara produknya adalah jual beli emas secara kredit. Salah satu di antara produknya apa? Jual beli emas kredit. Dan beralasan dengan fatwa ini. Emas itu sudah bukan lagi komoditas, sehingga sudah boleh ditransaksikan secara tidak tunai. Baik, kita memberikan jawaban. Jumhur ulama mengatakan, meskipun emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar, artinya sudah menjadi komoditas, hukum ribawi itu tetap berlaku. Kok bisa Pak? Alasannya apa? 1. Hadis Ubadah bin Samit. Nabi SAW mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal fiddah bil fiddah." Emas dengan emas, perak dengan perak. Beliau menyebut emas dengan emas. Beliau tidak mengatakan dinar dengan dinar. Apa beda emas dengan dinar? Apa beda emas dengan dinar? Kalau emas tidak selalu bisa untuk transaksi. Kalau dinar bisa untuk transaksi. Apa beda antara emas dengan dinar? Bedanya apa? Dinar mata uang, kalau emas itu bahan. Begitu ya. Apa beda antara dirham dengan perak? Dirham itu mata uang, kalau perak itu bahan. Yang disebutkan oleh Nabi SAW yang mana jamaah? Bahan atau dinar? Beliau nyebut bahan. Yang beliau sabdakan, adzhab bidzahab, emas dengan emas. Beliau tidak mengatakan dinar dengan dinar. Kalau beliau mengatakan dinar dengan dinar, kita sepakat. Ketika emas itu sudah tidak berwujud dinar, sehingga bukan koin yang distandarkan untuk transaksi, berarti tidak berlaku dalam hadis. Tapi Nabi SAW mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak. Sehingga itu bukti bahwa meskipun dia bukan mata uang, tetap berlaku sebagai hukum ribawi. Paham ini? Baik. Alasan yang kedua. Dulu ada seorang sahabat, Fudalah bin Ubaid. Sahabat Fudalah bin Ubaid ini pernah membeli kalung yang di kalung itu ada manik-maniknya, ada permatanya yang bukan emas. Intinya di kalung itu ada bahan yang bukan emas. Dengan harga 12 dinar, beliau menukarkan emas berupa koin 12 dinar, mendapatkan sebuah kalung. Ketika kalung ini dipisahkan antara emas dengan perhiasan yang bukan emas, dipisahkan. Lalu ditimbang, ternyata berat emasnya itu melebihi 12 dinar. 1 dinar itu 1 mithqal. Sebutan lain 1 dinar apa? 1 mithqal. 1 mithqal 1 dinar. Sudah? Sehingga ketika ditimbang ternyata emas yang didapatkan oleh Ubadah bin Samit, bukan Ubadah bin Samit. Siapa tadi? Fudalah bin Ubaid, itu beratnya melebihi dari 12 miskal. Berarti ada selisih ya. Beliau tadi membayarnya 12 miskal, ini dapat emas lebih dari 12 miskal. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi SAW. Lalu beliau SAW mengatakan,
la tuba hatta tufassal. Besok lagi kalau mau jual beli seperti ini, jangan dilakukan sampai dipisahkan dulu antara kalung emasnya, bahan emasnya dengan perhiasan yang bukan emas. Paham ya? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih nasihat apa? Kalung ini termasuk di antara benda ribawi. Paham jemaah? Sehingga meskipun kalung ini berupa perhiasan, dia bukan alat tukar. Tapi ketika dia ditransaksikan dengan dinar dan dirham, Rasulullah SAW minta pastikan beratnya dengan cara dipisahkan dulu. Artinya kalung tetap masuk sebagai perhitungan benda ribawi. Dan itulah dalil pendapat jumhur ulama. Baik. Tanya Pak, dalam penerapan kita sehari-hari bagaimana? Dalam transaksi jual beli emas yang ada di negara kita, terutama emas batangan yang diterbitkan oleh BUMN. Kalau transaksinya langsung ke pusat, itu terpisah waktunya. Bentuknya gimana? Ada orang misalnya mau beli emas. Pertama yang dilakukan adalah ke loket pembayaran. Beli berapa? Sekian gram, bayar sekian juta, transfer pakai EDC. Sudah? Lalu dia mendapatkan slip bukti pembayaran. Sekarang Bapak pindah ke ruangan sebelah untuk pengambilan. Begitu ya. Jadi ada selisih berapa ini? Sekian menit. Belum lagi kalau antri. Kalau antri bisa sampai angka jam. Itu dilakukan dan beda ruangan. Praktek seperti ini jamaah pernah terjadi di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Umar bin Khattab pernah duduk bersama para sahabat. Dan di tengah beliau, di tengah mereka ada Thalhah bin Ubaidillah. Lalu tiba-tiba datang seseorang membawa emas. Dia datang membawa emas, membawa dinar. Kemudian orang ini mengatakan di hadapan kerumunan para sahabat, "May yastarifud darahim." Siapa yang mau menukarkan dirhamnya dengan dinar yang saya punya? Thalhah bin Ubaidillah angkat tangan. Saya mau. Mana emasmu? Diserahkanlah dinarnya. Kemudian Thalhah menyuruh budaknya untuk ngambil dirham yang ada di rumah. Karena kan Thalhah tidak persiapan ya. Waktu itu beliau sedang duduk bersama para sahabat. Di tengah mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada orang datang menawarkan dinar. Mau ditukar dengan dirham. Thalhah mau. Tapi tolong tunggu dulu. Budak saya baru mengambilkan dirham yang ada di rumah. Melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung melarang. Tidak boleh, kembalikan. Kau tunggu dulu budakmu datang, baru kemudian silahkan ditransaksikan. Sehingga selisih waktunya Pak, nggak lama Pak. Bisa jadi nggak butuh sekian jam. Karena mereka masih dalam satu lingkungan. Cuman butuh sekian menit. Penundaan itu dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal ini tidak dilakukan secara online jamaah ya. Ini dilakukan dengan cara apa? Offline. Cuman ada yang tertunda dalam waktu sekian. Tanya. Sehingga semua benda yang wajib untuk ditransaksikan secara tunai tidak bisa dibuat online. Nah, ada satu benda yang dia tidak harus ditransaksikan secara tunai, tapi nggak bisa di-online-kan. Contohnya apa? Contohnya apa? Pasir, kerikil, semen, ya nggak bisa di-online-kan ya? Makanya di beberapa marketplace tidak melayani seperti itu dan memang tidak ada. Makanya stone crusher itu nggak bisa pakai online. Kita lanjutkan. Berikutnya jamaah. Objek transaksi ada dua bentuk. Objek transaksi ada dua bentuk. Yang pertama, objek muayyan. Objek muayyan. Apa itu objek muayyan? Objek muayyan adalah objek yang jelas ada di depan mata. Tertentu, nggak ada pilihan yang lain. Objek yang jelas ada di depan mata, tertentu tidak ada pilihan yang lain.
Contohnya apa? Antum membeli barang yang ada di depan antum. Objek seperti ini namanya apa? Objek muayyan. Ada orang jualan HP atau jualan minuman. Ini berapa, Pak? 5.000. Maka yang saya sentuh ini, kemudian saya tanyakan harganya, ini berapa? Ini namanya apa? Objek muayyan. Counter HP nyediakan banyak HP. Antum kan milih, mau yang mana? Yang ini. Kalau yang ini berapa ini? Ini 3 juta. Kemudian antum ambil dan tertarik untuk beli. Objek ini namanya apa? Objek muayyan. Baik. Yang kedua, ada objek yang disebut dengan objek mausuf fi dhimmah. Objek mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah. Pakai dzal, saudaranya dal. Dhimmah. Apa itu objek mausuf fi dhimmah? Objek mausuf fi dhimmah adalah objek yang tidak ada di majelis akad, tapi dia dijelaskan berdasarkan kriteria. Contoh, Mas, saya punya sapi. Harganya berapa? 25 juta. Cirinya kayak gimana? Putih mulus. Dur. Hah? Mancung. Mancung monyongnya ya, sapi ini. Dia jelaskan sapinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh gitu, bobotnya berapa? Sekian kilo, kurang lebih sekian kilo. Ya sudah, setuju saya. Kadang ditunjukkan gambarnya, gambarnya seperti ini loh Mas. Tertarik dia. Sudah? Padahal sapinya tidak ada di majelis akad. Tapi dia dijelaskan berdasarkan apa? Kriteria. Objek seperti ini disebut dengan apa tadi? Objek mausuf fi dhimmah. Baik. Dalam transaksi jual beli yang normal, objek itu harus muayyan. Tapi ke dalam akad salam diperbolehkan menggunakan objek mausuf fi dhimmah. Sehingga barang itu ada tapi dijelaskan berdasarkan kriteria. Nanti baru bisa dilihat setelah didatangkan. Sehingga objek mausuf fi dhimmah ini bisa ditransaksikan secara apa? Secara apa? Salam. Baik. Selanjutnya, yang keenam, kaidah yang keenam. Deskripsi telah mewakili kejelasan terhadap barang. Deskripsi telah mewakili kejelasan terhadap barang. Maksudnya bagaimana dengan kaidah ini? Kaidah ini menjawab pertanyaan, apakah pembeli berhak membatalkan transaksi dengan alasan dia belum melihat barang? Padahal dia sudah mendapatkan penjelasan. Baik. Jawabannya, bukan syarat dalam transaksi pembeli harus melihat barang. Apalagi harus memegang barang. Sebagaimana dalam praktek akad salam. Selama penjelasan yang disampaikan dirasa telah mencukupi dan tidak berpotensi memicu sengketa antara penjual dengan pembeli, maka akad yang dilakukan sudah final. Karena itu pembeli tidak punya hak khiyar ketika dia sudah mendapatkan barang itu setelah dia beli. Paham di sini ya? Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dalam syariat kita dilarang untuk melakukan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau jahalah. Semakin besar nilai jahalah, transaksi dilarang. Tapi ketika nilai jahalahnya itu semakin kecil, diperbolehkan. Menghilangkan jahalah 100% mungkin enggak? Bisa enggak orang itu melakukan transaksi sementara unsur ketidakjelasannya itu hilang 100%? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Enggak mungkin ya. Kenapa?
Karena manusia punya keterbatasan. Contohnya gimana Pak? Oh banyak sekali. Antum misalnya melakukan jual beli apa misalnya, beli HP. Ketika Bapak melakukan beli HP, Anda membeli HP. Apakah Bapak ngecek IC-nya? Dibongkar baute yang dicek jerone iki kaya apa? Ana semute ora gitu ya. Melakukan kayak gitu enggak, Pak? Tidak. Antum hanya melihat permukaannya, tampilannya bagus, enggak ada yang pecah. Screen guard-nya aman. Kemudian dicek, oh insya Allah memenuhi standar ISO. ISO telepon, ISO SMS, ISO WA. Nah, beli. Padahal Anda tidak melihat isinya. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Loh kan ada ketidakjelasan. Ada tapi kecil. Dan ketidakjelasan yang kecil seperti ini, jahala yang kecil seperti ini tidak diperhitungkan. Antum beli kacang. Ada nggak unsur ketidakjelasannya? Ada atau tidak? Tapi nilainya kecil. Makanya kalau ketidakjelasannya itu masih besar, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ketika unsur ketidakjelasannya itu sudah menipis, semakin kecil, diperbolehkan. Contoh realnya, Nabi SAW melarang jual beli ijon. Sampai kapan jual beli ijon itu dilarang? Sampai ketika sebagian besar buah itu sudah mulai layak untuk dipanen. Dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah SAW an bai'ith thimar hatta tashuwa. Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sampai masuk dalam ranah zuhu. Sahabat tanya, wa ma zahuha? Apa yang dimaksud dengan zuhunya buah? Batasan zuhu itu apa? Beliau mengatakan hatta ihmarrat awis farrat. Sampai ada yang berwarna kuning atau yang berwarna merah. Baik. Maksudnya gimana? Kalau buah itu masih kecil, ini bicara kurma ya. Kurma ketika dia masih kecil, warnanya apa? Hijau. Kalau itu dibeli dengan cara sistem tebas. Udahlah, satu pohon kurmamu kan sudah saya lihat tuh. Tak borong ya. Saya bayar 500.000. Nah terus panennya kapan ini? Ya kalau ukuran segini panennya kurang lebih ya 5 bulan lagi. Tapi sudah dibayar 500.000. Panen 5 bulan lagi. Waktu rentang 5 bulan lagi ini, ada nggak kemungkinan gogrok? Ada ya. Ada kemungkinan buah itu akan rontok. Atau diserang oleh hama. Sehingga gagal panen. Kemungkinan itu masih terlalu besar. Karena dia masih kecil-kecil. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau sudah mulai ada yang memerah, mulai ada yang menguning, diizinkan. Meskipun tidak semuanya. Kadang kan yang namanya buah itu tidak bisa seragam ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Misalnya mangga. Yang gede sak gerombol. Pasti dari sekian gerombol itu ada nggak yang rasa gede Pak? Ada tidak Pak? Ada ya. Yang kurang mangan rasa gede. Tetap cilik aja. Sehingga dia beda sendiri. Apakah ini jadi penghalang untuk ditransaksikan? Tidak. Rasulullah SAW sudah mengizinkan. Kalau secara umum sudah layak panen, boleh ditransaksikan. Berarti unsur ketidakjelasan yang kecil hukumnya boleh. Baik. Sekarang saya tanya. Apa hukum borong pari di sawah? Nebas padi boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya sudah siap panen. Baik. Kalau saya beli sekarang, hari ini saya beli. Ya? Saya panen 3 hari lagi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena rentang 3 hari itu berarti sudah siap panen. Pari Pak, selisih 3 hari itu kira-kira ngefek gak? Enggak. Masa 3 hari itu kan sebenarnya masalah kapan saya sempat memanen. Beda dengan borong pari ketika masih gabah yang kosong, gabuk. Misalnya di usia 1 bulan. Mas aku butuh duit, iki arep tak dol. Lah, pinten Pak?
Ya 1 juta saja. Saya bayar 1 juta. Tapi itu baru keluar bulirnya. Ini kira-kira panennya kapan? 2 bulan lagi. Tidak boleh. Belum layak untuk panen. Kenapa? Ketidakjelasannya masih besar. Ditunggu sampai tingkat kejelasannya sudah semakin kecil, baru silakan ditransaksikan. Makanya kalau mau transaksi tanpa ada unsur goror, tanpa ada unsur ketidakjelasan, mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Jual beli mobil juga seperti itu kan. Antum tidak bongkar mesinnya ya, dicek siji-siji baut-baute. Tapi kita cuman beli, dinyalain, didengerin, oh bagus, beli. Sehingga dalam transaksi itu ada bagian yang ketidakjelasan, namun ditoleransi karena nilainya kecil. Tayyib. Selanjutnya, kaidah yang berapa? 7. Kaidah yang ke-7 membahas tentang serah terima. Membahas tentang serah terima. Serah terima objek transaksi itu ada 2. Ada serah terima fisik dan ada serah terima non fisik. Kalau dalam istilah fikih muamalah, serah terima fisik itu disebut dengan taqabud hakiki. Disebut dengan taqabud hakiki. Baik. Mungkin pembahasan kita bagi sebagian jamaah, saya kok nggak nyambung toh Pak dari awal sampai akhir. Nggak ngerti apa istilah transaksi online dan seterusnya, nggih. Simbah-simbah pangapunten nggih, Mbah. Tapi nggak apa-apa, insya Allah tetap dapat keberkahan majelis ilmu, insya Allah ya. Nah, saya pernah menyampaikan bedah buku halal haram bisnis online di daerah Ambarawa. Ya pesertanya nggih, sepuh-sepuh cukup banyak. Dropshipping panganan opo to, Mas? Ono istilah e-money, ono istilah marketplace ya opo? Ya, mohon maaf ini yang menentukan tema panitia. Memang terkadang efek samping dari kajian kan tidak bisa diseragamkan. Nek KB diterjemahkan, dropshipping bahasa Jawane apa, Pak? Kangelan nggih? Kangelan. Ya sudah, ikut duduk di majelis ilmu meskipun nggak paham, insya Allah tetap dapat keberkahannya. Insya Allah ya. Ya. Makanya mohon untuk tidak ditinggalkan majelisnya kalau nggak paham. Ya. Tetap duduk aja, aman insya Allah. Kita lanjutkan. Yang pertama ada yang disebut dengan taqabud hakiki. Apa itu taqabud hakiki? Serah terima fisik barang. Anda beli buku, dapat buku. Menyerahkan uang, dapat buku. Anda beli air mineral, dapat air mineral. Menyerahkan uang, dapat air mineral. Ini namanya taqabud hakiki. Yang kedua, ada serah terima dalam bentuk benda yang lain yang dianggap mewakili objek transaksi. Serah terima dalam bentuk apa? Benda yang lain yang dianggap mewakili objek transaksi. Taqabud jenis yang kedua ini, serah terima jenis yang kedua ini disebut dengan taqabud hukmi. Taqabud hukmi. Hukum, dari kata hukum ya. Disebut taqabud hukmi karena dia dihukumi sebagai serah terima meskipun bukan dalam bentuk objek yang dijadikan transaksi. Contohnya apa, Pak? Contohnya sertifikat. Jual beli tanah, itu kan tidak tanahnya dipindah ya. Tapi Anda menerima apa? Sebagai bukti kalau kita sudah serah terima, maka saya serahkan sertifikat ini. Nah, Anda melakukan transaksi dengan mendapatkan sertifikat itu adalah bukti taqabud hukmi. Baik. Contoh yang lain, BPKB, kendaraan bermotor. Waktu Anda melakukan transaksi kendaraan bermotor, lalu yang diserahkan bukan mobilnya, tapi dikasih kunci sama BKB plus STNK. Ini wes tak serahkan.
Sudah? Karena Anda sudah bayar tunai, ini tak serahkan. Kendaraannya mana? Di gudang, besok baru diantar. Pakai towing. Berarti sudah serah terima belum ini? Sudah. Diwakili oleh apa? Oleh benda yang lain yang mewakili kendaraan. Kunci, BPKB, STNK. Baik. Dalam transaksi online ada nggak Pak takobut hukmi seperti ini? Cukup banyak. Contohnya, dalam transaksi online yang masuk dalam kategori takobut hukmi yang sering adalah masalah uang. Anda transfer, lalu Anda mendapatkan bukti slip pembayaran. Berarti di situ Anda punya takobut hukmi. Saya punya bukti telah menyerahkan uang. Yang uang itu diterima oleh penjual. Penjual memberikan bukti penerimaan itu dalam bentuk slip pembayaran online. Slip pembayaran online. Transfer itu kan online ya. Lalu dikirim screenshotnya. Nah ini screenshotnya. Oh berarti sudah diterima. Meskipun fisiknya tidak ada. Itulah takobut hukmi. Baik. Dan para ulama mengatakan takobut hukmi itu diperbolehkan dengan syarat. Satu, barang yang menjadi penggantinya bisa diwakili dengan barang yang lain. Kalau nggak bisa diwakili dengan barang yang lain, maka tidak bisa disebut takobut hukmi. Yang kedua, barang yang mewakilinya diterima oleh masyarakat sebagai media serah terima untuk objek yang ditransaksikan. Saya ulang, barang yang mewakilinya diterima oleh masyarakat sebagai media yang bisa menggantikan objek yang ditransaksikan. Artinya ora waton barang. Maksudnya gitu ya. Tidak waton barang. Baik. Misalnya saya dengan si A melakukan jual beli semen. Semennya ada di mana? Ada di Surabaya. Berapa harganya? 500.000. Saya bayar pakai duit cash 500.000. Lalu si A ngambil kerikil. Ini saya anggap mewakili semen. Tak kayak awakmu. Nah, kita sudah takobut. Sah atau tidak takobut seperti ini? Tidak sah. Sejak kapan kerikil bisa mewakili semen? Sehingga antum anggap ini mewakili semen, tapi uruf masyarakat belum menganggap kerikil mewakili semen. Maka seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai wakil takobut hukmi. Paham insyaallah? Ada keputusan yang disebutkan dalam ma'ayir syariah. Ma'ayir syariah itu juklak perbankan syariah internasional yang diterbitkan oleh pengawas syariah perbankan syariah internasional berpusat di Bahrain. Bahwa emas itu bisa dilakukan takobut hukmi. Emas bisa dilakukan takobut hukmi. Dengan ketentuan emas itu punya nomor seri, serial number. Nah, nomor seri itu tidak boleh ditukar. Sehingga emas batangan sekian gram tercetak di situ nomor serinya sekian. Lalu ada sebuah kartu yang berisi keterangan. Kartu ini mewakili emas dengan nomor seri sekian. Kartu ini bisa dijadikan sebagai takobut hukmi. Fatwa ini dan keputusan ini dijadikan landasan oleh sebagian bank syariah di Timur Tengah untuk melakukan transaksi emas, tapi hanya menggunakan kartu. Di kartu itu tertulis, kartu mewakili emas dengan nomor seri sekian dan beratnya sekian gram. Emasnya di mana? Ada di EDC. Ada di apa? SDB, di tempat penyimpanan. Yang ditransaksikan kartu. Karena emasnya kalau ditunjukkan, ini bisa berbahaya. Sehingga yang ditunjukkan hanya kartu. Terjadilah jual beli seperti ini. Orang nyimpan kartu ini mewakili emas yang dia punya. Itu masih diizinkan. Karena di sini ada takobut. Takobut apa?
hukmi. Meskipun fisik emasnya tidak ada. Berarti kalau uang ditukar dengan kartu tadi termasuk jual beli emas tunai atau tidak? Tunai atau tidak? Tunai. Kenapa kok disebut tunai? Karena kartu ini dianggap telah mewakili emas. Meskipun fisiknya disimpan. Mahfum insyaallah? Baik. Dan saya pernah melihat ini ya, saya tidak punya emas antam. Saya pernah melihat emas antam itu ada nomor serinya. Di kartu yang mengelilingi emas, pengemban, wadah pengembannya itu ada nomor serinya. Cuman dia sudah jadi satu dengan emasnya, nempel. Makanya ketika ditransaksikan utuh, satu kartu ini utuh. Di dalamnya berisi emas. Andai kan ini dipisah, emasnya ditaruh, disimpan di gudang, dan tertulis nomor seri, kartu ini yang ditransaksikan dengan sistem tadi, insya Allah sah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kajian yang disampaikan oleh Ustaz kami berbaik Allah Taala para kajian kami transaksi di sini ada pertanyaan cuma mungkin biar kita ini dengan Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. bisa antum bagikan Ya. bukan dibagikan antum berikan kuis ya? Oh, Masya Allah. Pertanyaan pada atau masih Ini di Solo karena banyak jamaah, jadi door prize-nya sarung. tidak boleh. Oh, nah. Kalau di Sragen karena lumbung padi, door prize-nya beras. Tayyib. Ada yang mau sarung? Nggak ada yang mau? Oh, mau. Tayyib. Pertanyaannya. Loh, syaratnya kan pakai pertanyaan. Giveaway pakai syarat boleh enggak? Boleh ya? Hadiah bersyarat, umumnya memang hadiah bersyarat. Kalau Anda hafal 30 juz, saya kasih hadiah. Boleh atau tidak? Boleh. Duh, kok mau ngasih kok pakai syarat? Itulah yang disebut hadiah. Hadiah boleh bersyarat. Makanya giveaway boleh bersyarat. Pertanyaannya. Sebutkan satu contoh akad yang diajarkan Nabi SAW. Akad jual beli. Baik. Jawabannya salah atau benar? Salah. Baik. Yang lain? Wah, Masya Allah. Yang mana ini? Hah? Siapa yang duluan tadi? Tayyib. Silakan, Pak. Tidak ngajari akad. Kenapa beliau tidak ngajari akad? Karena akad yang dipraktekkan di zaman beliau melanjutkan akad yang terjadi di masa silam. Sehingga itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Barakallahu fikum. Mau yang mana? Sudah punya istri, hadiahnya ganti ini. Oh, Masya Allah. Ini untuk istrinya. Untuk istrinya. Tayyib. Tidak tahu isinya apa ini, Pak. Syukran. Barangkali ada emasnya, Pak. Coba dicek. Tayyib. Soal? Saya lagi. Baik. Pertanyaan berikutnya. Masya Allah. Itu kotak donasi atau kotak pertanyaan? Tolong yang diedarkan kotak donasi saja ya. Yang pertanyaan jangan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana metode yang digunakan ulama untuk menjawab kasus yang kontemporer? Oh, Masya Allah. Silakan berdiri. Biar kami bisa dengar. Metode kias. Bentuk kiasnya gimana? Baik. Metode kias yang dilakukan adalah kasus yang baru
Dicarikan kesamaan apa? Jenis kasus yang sudah ada dalilnya. Lalu dalil yang berlaku di jenis kasus ini dibawa kepada kasus yang barakallahu fikum. Dapat hadiah ya, nanti bisa diambil dari ke panitia. Nah. Dari mana, Pak? Sama juga. Tafadhol, bisa ke depan. Ya. Agar takobutnya takobut apa? Hakiki. Nah. Pertanyaan berikutnya. Angkat tangan dulu. Masya Allah. Baik. Namanya siapa, Pak? Dari Surakarta. Baik. Purwakarta. Dari Purwakarta ke sini hanya untuk ada pekerjaan. Baik. Dapat hadiah ya. Saya sudah tanya. Alhamdulillah. Punya istri. Itu yang punya istri. Baik. Tulab yang punya istri ada nggak? Tulab yang punya istri ada? Mana? Antum? Oh bukan. Mana yang mana ya? Kok nggak berani nongol? Oh enggak ada. Apa tuh? Pertanyaan terkait dengan akad salam. Bagaimana akad salam nanti setelah Nah. Yang pertama, yang kedua, bagaimana akad salam tadi pembayarannya di belakang. Baik. Kita bahas pertanyaan yang kedua dulu ya. Bagaimana hukum akad salam tapi pembayarannya di belakang? Jika pembayarannya di belakang, maka tidak lagi disebut akad salam. Karena syarat dari akad salam pembayarannya harus tunai di depan. Al-Kasani, salah satu ulama madzhab apa? Hanafiyah, pernah memberikan penjelasan. Jika ra'sul mal, yang dimaksud ra'sul mal adalah pembayaran salam, itu tidak dilakukan tunai di depan, maka transaksinya menjadi jual beli utang dengan utang. Barangnya terutang karena belum ada, uangnya juga terutang karena belum dibayar secara tunai. Wa bai'ul kali' bil kali' manhiyun anhu. Sementara jual beli utang dengan utang hukumnya dilarang dengan ijma' ulama. Sehingga kalau transaksi salam tapi pembayarannya di depan, ini batal sebagai akad salam, tapi justru menjadi jual beli utang dengan utang, dan jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang dengan ijma' ulama. Baik. Kemudian muncul pertanyaan sekarang. Jual beli salam seperti tadi skemanya, penjual belum punya barang. Lalu pembeli menyerahkan uang secara tunai. Kemudian barang didatangkan sekian bulan lagi sesuai kesepakatan. Apakah ini tidak melanggar hadis Nabi SAW dari Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Nabi SAW mengatakan kepada Hakim, jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Nah, ini akad salam kan berarti menjual barang yang tidak dimiliki. Kok malah diperbolehkan? Tayyib. Ketika kita membahas akad salam, berarti fikih yang berlaku adalah aturan akad salam. Yang itu berbeda dengan aturan jual beli biasa. Karena aturannya berbeda, maka turunannya juga beda. Paham ya? Baik. Artinya begini. Kalau Anda berbicara sebagai imam, maka aturan imam berbeda dengan makmum. Sehingga jangan disamakan. Orang kalau sholat ya, belum selesai membaca Fatihah, kemudian dia ruku, sah atau tidak? Sah atau tidak? Misalnya baru membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, ruku, sah atau tidak sholatnya? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Rukun Fatihahnya enggak. Tapi kalau antum jadi makmum, masbuk, datang saat imam sudah berdiri membaca surat. Ini di sholat sir ya, sholat duhur atau sholat asar. Imam berdiri membaca surat. Qul wallahu ahad, Allahu samad. Antum baru Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Sebagai makmum yang soleh,
Al-Fatihahnya diselesaikan ataukah ikut ruku? Ya, ikut ruku. Andai kan dia sholat sendiri, sah atau tidak? Tidak sah. Andai kan dia sholat sendiri, batal sholatnya. Tapi karena dia makmum dan dia punya kewajiban untuk ikut imam, maka sholatnya sah. Paham di sini? Lu kok bisa Pak? Aturan makmum berbeda dengan aturan imam. Andai kan salam itu bukan jual beli tersendiri yang diizinkan dalam syariat, maka menjual barang yang tidak dimiliki haram, batal transaksinya. Tapi karena ini mengikuti aturan salam, berlaku aturan salam. Yang itu berbeda dengan jual beli biasa. Paham ya? Sehingga hadis Hakim bin Hizam di mana Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Itu berlaku untuk jual beli biasa. Sedangkan hadis salam tidak kena hadis Hakim tadi. Sedangkan jual beli salam tidak masuk dalam larangan dalam hadis Hakim. Paham Pak? Sebagaimana analogi tadi ya. Sholatnya imam dengan sholatnya makmum aturannya beda. Kalau jadi makmum aturannya seperti ini. Dia harus ikut imam. Ada orang ya sholat. Dapat 1 rakaat tasyahud. Bangkit lagi. 1 rakaat lagi tasyahud lagi. Bangkit lagi 1 rakaat lagi tasyahud lagi. 3 rakaat 3 tasyahud. Kowe iki sholat apa no? Sholat apa ini Pak? Maghrib. Lu kok kayak gitu? Masbuk. Andai kan dia sholat maghrib sendirian seperti itu, sah atau batal? Batal. Tapi karena dia makmum, berlaku aturan makmum. Berlaku aturan salam. Bukan syarat dalam akad salam harus punya barang. Tapi harus ada, tapi disyaratkan di situ, uangnya dibayarkan secara tunai. Paham ya? Berarti hadis Hakim bin Hizam nggak berlaku untuk apa Pak? Nggak berlaku untuk apa? Jual beli salam. Jelas insya Allah? Walhamdulillah. Nah, fadhal. Baik, apakah ketika transaksi kita harus ngomong ini jual beli salam? Saya mau tanya. Ketika transaksi apakah kita harus punya niat nama transaksi itu? Ya atau harus? Harus atau tidak? Baik, Bapak Ibu pernah nggak ikut umroh? Pernah ya? Apa akad Anda dengan biro umroh? Nggak tahu Pak, pokoknya kayak gitu. Loh, berarti Anda nggak ngerti nama akadnya. Kalau nggak ngerti nama akad kan berarti nggak ngerti bagaimana cara niatnya. Nawaitu titik-titik. Karena nggak ngerti nama akadnya. Sah atau tidak ini? Saya kasih contoh. Contoh ini real ya. Sering saya jadikan sebagai contoh kasus orang yang nggak punya niat ketika beribadah. Saya dengan teman saya mampir di salah satu masjid untuk sholat duhur. Di tengah sholat turun hujan deras banget. Turun hujan sampai selesai sholat hujan belum mereda. Kemudian imamnya nyuruh qomat. Para jamaah berdiri terus sholat lagi. Bagi yang tahu, dia ngerti ini sholat apa? Jamak dengan asar. Selesai sholat, karena saya dengan teman saya terpisah. Saya agak di sebelah utara, dia agak di timur. Dia agak di selatan. Jadi kita terpisah ya. Di satu shaf tapi terpisah. Selesai sholat, teman saya tanya, loh mau kok qomat terus sholat lagi, itu sholat apa? Lah kamu melu gak? Melu aku mau. Loh. Melu tapi gak ngerti. Apakah beliau terhitung sholat asar? Sudah terhitung sholat asar? Belum, kenapa? Gak punya niat. Dia cuma ikut-ikutan. Sehingga gerakan yang dia lakukan sama dengan gerakan saya, sama dengan gerakan imam. Tapi karena dia gak ngerti itu sholat apa, dia gak punya niat. Sudah? Berarti kalau orang tidak tahu namanya, dia nggak mungkin punya niat. Nah, sekarang antum melakukan akad dengan biro umroh. Berangkat umroh, selesai sampai pulang. Bayar 22 juta misalnya. Pertanyaannya, itu akad apa? Nggak ngerti Pak.
sudah berapa kali kayak gini? Bertahun-tahun. Umrohmu sah nggak? Wallahu a'lam. Ngakatnya nggak ngerti. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Jadinya kok ragu ya. Anda datang ke penjahit. Mas, tolong buatkan baju ya. Ukurannya kayak gini, ini contoh. Sudah? Tolong bulan depan jadi. Harganya berapa? 300.000. Langsung bayar di depan 300.000. Pulang. Ditanya, kamu tadi datang ke penjahit melakukan akad apa? Nggak tahu. Tapi kayak gitu ya biasa. Loh, terus niatmu apa? Ya jahitkan baju. Niat kok jahitkan baju? Maksudnya niat akadnya apa? Nggak tahu. Baik. Kalau dalam fikih muamalah ini namanya akad apa? Istisna. Kamu tadi ngerti nggak kalau ini akad istisna? Nggak ngerti. Berarti kamu tidak punya niat akad istisna. Nggak ngerti. Akad dengan biro umroh, ijarah. Paham Anda melakukan akad ijarah? Nggak paham. Berarti nggak punya niat akad ijarah. Nggak ngerti juga. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Dalam muamalah sah. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah wajib tahu jenis ibadah yang dikerjakan. Karena ibadah perlu ta'yin. Kalau dalam muamalah tidak diharuskan, tidak disyaratkan untuk tahu nama akad yang dilakukan. Ini sebagaimana keterangan Syekhul Islam dalam Qawaid Nuraniyah. Saya kutip di buku saya Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Beliau menyebutkan ada banyak sekali kaum muslimin yang mereka melakukan transaksi selama mereka bisa memastikan dalam akad itu tidak ada unsur riba dan kedzaliman serta tidak ada gharar yang muktabar, maka status akadnya sah meskipun dia nggak pernah belajar fikih muamalah. Di pasar Masya Allah, simba-simba, jenengan sudah pernah workshop muamalah dari mbah? Dol getuk kon workshop muamalah. Sehingga dia nggak ngerti akadnya dengan dia itu apa. Tapi dia yakin kami tidak ada riba Pak. Transaksi ini nggak melibatkan utang, jual belinya jual beli biasa. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Selama yakin tidak ada unsur yang haram, sah. Meskipun tidak tahu namanya, karena bukan syarat. Walhamdulillah. Termasuk salam tadi ya, bukan syarat harus menyebutkan salam. Nah. Oh enggak. Dapat hadiah ya? Alhamdulillah. Satu atau dua? Satu, Masya Allah. Masih seputar salam, menarik. Ada pertanyaan, apakah salam sama dengan dropship dan bagaimana cara sahnya dropship? Baik. Saya agak meluas ini ya. Salam itu ada dua. Salam ada dua. Satu, ada yang disebut dengan salam muajjal. Pakai hamzah. Salam muajjal. Bahasa lainnya biar gampang. Salam yang tertunda. Yang kedua ada salam muajjal. Pakai ain. Salam yang disegerakan. Sudah? Ada berapa? Satu, tertunda. Yang kedua, disegerakan. Salam yang tertunda adalah akad salam di mana penyerahan barangnya, 1 bulan ke atas. Kalau kurang dari itu, masuk sebagai kategori salam yang disegerakan. Mafhum di sini? Saya ulang ya. Salam yang tertunda adalah salam di mana penyerahan barangnya dilakukan dalam waktu apa tadi? 1 bulan ke atas. Kalau kurang dari itu, masuk kategori salam yang muajjal, salam yang disegerakan. Baik. Untuk salam muajjal, salam yang tertunda, ulama ijma boleh. Dan itulah praktek salam yang ada di zaman Nabi SAW. Itu praktek salam yang ada di zaman Nabi SAW. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fit tamri sanatan aw sanataini aw thalatha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah melakukan akad salam untuk transaksi kurma selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Sehingga dulu akad salam itu waktunya lama. Makanya para ulama mengatakan semakin lama akad salam semakin sesuai sunnah. Bukan semakin sesuai sunnah ya, semakin sesuai praktek di masa sahabat. Antum misalnya menyediakan layanan online. Kemudian disebut di situ, transaksi kita adalah jual beli salam. Agar jual beli salam kita sesuai dengan praktek di zaman sahabat, maka barang kami kirim setahun setelah Anda transfer. Yakin rapayu. Tapi seperti itu praktek salam dulu. Baik. Nah kemudian yang kedua, salam yang disegerakan. Namanya apa tadi? Mu'ajjal. Ulama beda pendapat. Jumhur ulama melarang. Dengan alasan tidak memenuhi syarat salam. Karena menurut jumhur ulama, salah satu di antara syarat akad salam, waktunya harus lama. Dan yang paling ketat dalam hal ini adalah mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, salah satu di antara batasannya adalah sampai memungkinkan terjadinya perubahan harga. Sehingga kalau diserahkan sekarang, dengan diserahkan sekian bulan lagi, itu terjadi perubahan harga terhadap objek itu. Sampai memungkinkan terjadi demikian, baru boleh diserahkan. Ini pendapat Hambali. Baik. Kalau kita menggunakan pendapat jumhur, maka praktek dropshipping di masyarakat kita tidak boleh, kecuali penyerahannya ditunda. Karena kan dropshipping, seorang penjual, dia masang apa? Gambar ya. Berarti dia menjelaskan kriteria objek yang dia jual. Lalu ada orang yang tertarik beli. Dropshipper ini tidak punya barang itu. Baru dia cari setelah dia mendapatkan pembayaran. Dibayar tunai oleh pembelinya. Diterima. Sudah? Setelah diterima, baru dia carikan barang. Rata-rata jamaah, berapa hari barang itu sampai ke tempat konsumen? 3-4 hari. Kalau masih satu Jawa, sekitar itu. Luar Jawa, sepekan. Kalau pakai pendapat jumhur, ini betul skema salam, uang tunai, barang menyusul, tapi skema salam ini salam yang disegerakan dan jumhur melarang. Dan yang mengikuti pendapat jumhur adalah Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Makanya skema dropshipping di mana dropshippernya itu bukan wakil, catatannya ya, bukan wakil dari pemilik barang, kata beliau termasuk di antara bentuk salam mu'ajjal, salam yang disegerakan dan statusnya terlarang. Menurut pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, pendapat madhab Syafi'iyah. Salam mu'ajjal hukumnya boleh. Salam mu'ajjal hukumnya boleh. Karena bukan syarat dalam salam harus ada rentang waktu yang panjang. Sehingga boleh saja dilakukan salam mu'ajjal. Mau 3 hari, 4 hari terserah. Sudah? Dan mereka beralasan Nabi SAW tidak memberikan batasan mengenai waktu akad salam. Beliau hanya ngasih batasan. Yang paling takarannya jelas, timbangannya jelas, fal yuslif fi kailin ma'lum, wa waznin ma'lum, wa waqtin ma'lum. Yang penting takarannya jelas, timbangannya jelas, batas waktunya jelas. Masalah berapa hari silahkan, terserah. Itu menurut madhab Syafi'iyah. Sehingga dalam madhab Syafi'iyah, praktek dropshipping seperti skema yang tadi kita ceritakan, hukumnya boleh. Dan pendapat yang kedua ini dipilih oleh Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Ada madhab timur, ada madhab barat. Solo berada di mana? Di tengah. Antum pilih yang mana? Nah, sehingga ada 2 pendapat asatidzah.
terkait dropshipping antara yang membolehkan dengan yang melarang dengan latar belakang tadi. Wallahu a'lam. Apa hukum trading forex sekarang lebih marak? Baik. Mohon untuk dihati-hati terutama para mahasiswa. Sekarang banyak sekali orang itu pengen kaya tapi dengan cara instan. Ada dua cara untuk bisa kaya instan. Satu, main di dunia forex, kemudian Bitcoin dan cryptocurrency yang lainnya. Yang kedua gabung dengan partai. Cuman yang kedua ini nggak kita bahas ya. Baik, kita bahas yang pertama. Kadang ada orang yang dia itu mahasiswa ya, kadang dia main aplikasi, dia download game forex, download dia. Nah, dalam game kan dikasih modal ya, kamu dikasih modal sekian dolar, tapi mainan semuanya virtual. Terus dia mainkan, kok gampang ya? Dikit-dikit untung, dapat poin, gampang, akhirnya ketagihan main asli. Saat main asli, nyangkanya persis seperti game tadi. Terus gimana? Karena dia nggak punya duit, mahasiswa ya, nggak punya modal, ya. Tinggalannya aja di masjid, ya, nggak ngekos. Terus dia tarik dana masyarakat. Dia minta ke pamannya, ke bibiknya, tonggo-tonggo deh. Ayo, mari ikut modal ke saya 500.000 saja. Insya Allah dalam sebulan jadi 3 juta. Masya Allah, siapa yang nggak tertarik? 500.000 dalam sebulan langsung berlipat. Mereka pada nyumbang, ngumpulin modal-modal. Begitu main asli, dia nggak tahu suasananya beda dengan aplikasi game tadi. Rugi dia Pak, melayu, jadi buron. Kayak gitu banyak sekali ceritanya ya. Kasus seperti itu kan banyak. Terus sebenarnya trading forex sendiri itu gimana sih? Forex itu siapa lawan siapa. Sehingga kalau A dan B melakukan trading forex, siapa lawan siapa? Satu konsumen, yang satu bandar forex. Kan ada yang bandar forex ya. Yang bermain adalah bandar forex. Pasti yang satu adalah konsumen, yang satu bandar forex. Siapa lawan siapa? Misalnya si A, saya mau masang dolar. Masang dolar dia, beli sekian slot. Taruhannya dipasang, ini rupiahnya, transfer, kepasang 10 dolar. Dipasangkan dengan bandarnya, yen. Dipasangkan dengan yen. Nanti kita akan lihat pergerakan indeks mata uang internasional. Oh, yen yang naik, kalah kamu. Sehingga ini kalah, ini menang. Nanti gantian, kadang ini menang, ini kalah. Apa ini kalau nggak judi? Apalagi kalau ini nggak judi. Dia taruhan dengan masang uang, lalu uang apa lawan uang apa, kan gitu ya. Forex kan pasti siapa lawan siapa. Anda bisa tanya kepada yang sudah pernah bermain forex. Forex itu intinya siapa lawan siapa. Lalu kita taruhan, yang jadi acuannya apa? Indeks mata uang yang nggak karuan itu, yang nggak jelas. Sehingga kadang ini yang menang, ini yang kalah. Persis seperti judi. Dan dalam judi, kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin adalah bainal gunmi awil ghurmi. Kalau enggak bejo, kalau enggak untung, buntung. Kalau enggak menang, dia kalah. Dan dalam trading forex seperti itu. Pihak yang dia mendapatkan keuntungan, di saat yang sama pasti ada pihak yang dirugikan. Karena permainan ini hakikatnya adalah perjudian. Wallahu a'lam. Menerima orderan batik motif salib, ini pertanyaan kedua, pengeluaran kursi kaca bisa pada gereja, boleh lebih. Masya Allah. Baik. Apa hukum menerima order batik tapi ada logo salib? Kalau ditambahi la ilaha illallah gitu tidak boleh. Dan tidak boleh. Tidak diterima. Nah. Kadang memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait masalah pakaian ya. Saya
di sebagian logo ormas itu kan kadang mengutip ayat Al-Quran atau kalimat thayyibah, syahadat, la ilaha illallah atau yang lainnya. Ada ibu-ibu yang pakai seperti itu. Pakaian ibu-ibu kan sampai bawah ya. Sehingga saat duduk Pak, dia menduduki kain yang dipakai itu. Ada tulisan kalimatut thayyibah, ayat Al-Quran. Subhanallah. Mungkin dia ketika itu nggak sadar. Saya tidak merasa menghinakan kalimat thayyibah. Betul Anda tidak merasa, tapi prakteknya terjadi seperti itu. Makanya kadang ada perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai ibadah, meskipun menurut ulama itu maksiat. Masyarakat menganggap itu ibadah, tapi menurut ulama itu maksiat. Salah satu yang pernah dicontohkan oleh Ibnu Aqil, ini saya kutip di buku saya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Ada orang yang nyetel murotal di pasar kenceng-kenceng, biar didengar banyak orang. Realita yang terjadi, ini tidak memuliakan Al-Quran. Masyarakat dalam situasi sibuk dengan dunia, sing kene ngitung duit, sing kene nimbang beras, sing kene nyacai daging, dikasih murotal, tidak diperhatikan, nggak digubris, justru malah itu apa? Tidak memuliakan Al-Quran. Hal yang sama dialami oleh masyarakat di zaman HP. Ringtone dipasangi Al-Quran. Tapi saya senang Al-Quran ya Pak, makanya ringtone-nya tak pasang Al-Quran. Baik, buktikan kalau kamu senang Quran. Kalau orang senang Quran, ada suara Al-Quran, jangan dimatikan. Berdering teleponnya, keluar suara Al-Quran, jangan dimatikan. Ya? Ini jangan dimatikan. Lah, teleponnya piye gini Pak, enggak dimatikan. Lah mangkane, jarene senang Quran. Antara niat kamu dengan praktek kamu bertentangan. Begitu ada telepon, matikan. Yang dimatikan kan Quran. Berarti semangat kamu membenci Quran. Kalau setiap ada suara Quran dimatikan. Betul nggak? Prakteknya bertentangan. Dalam niatnya apa? Saya mencintai Quran, pengen mendengarkan suara Al-Quran. Tapi dalam prakteknya, ketika muncul suara Quran, malah dimatikan. Nek orang ngono, teleponnya diangkat. Makanya, kenapa tidak diperbolehkan oleh para ulama? Ini bukan memuliakan Quran, tapi justru berkebalikan dengan itu. Baik. Terus sekarang dalam kasus tadi ya, ada orang yang dia mendapatkan pesanan seperti itu. Ya dia harus bisa memilih klien. Artinya gimana Pak? Kalau jelas dipakai demikian, tidak boleh. Salib itu disyariatkan untuk diapakan? Ya, dihilangkan. Bukan malah dipajang. Loh kenapa Pak? Orang mengenang tempat kematian tokoh itu kan justru malah membuat dia semakin sedih ya. Sehingga seharusnya dia itu trauma. Jangan sampai lihat benda seperti ini. Ada, ini boleh nggak bahas kayak gini? Boleh ya. Ini di Amerika kejadiannya. Ya. Jadi ada konsultasi apa ya? Konsultasi syariah Nasrani. Online. Ada videonya, orang bisa nelpon langsung. Ada salah satu penanya telepon. Dia tanya, kenapa Anda pakai salib? Ya karena Yesus disalib. Berarti kalau Yesus itu dihukum mati pakai kursi listrik, terus Anda pakai kalung kursi listrik. Ya seharusnya kan seperti ini, membuat Anda itu makin sedih, makin menjauhnya. Kok malah Anda pakai? Dia diam saja, nggak bisa jawab. Baik. Kembali ke sini. Jadi sebagai Muslim, mereka saja, itu Nasrani dengan dialog dengan Nasrani. Saya tidak tahu yang penanya ini beragamanya apa, tapi ada rekaman videonya yang diupload di YouTube dan saya nonton. Ya logika ini benar. Kita sebagai seorang Muslim dapat pesanan seperti itu. Allah melarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah lakukan tolong-menolong dalam maksiat. Dan ini bagian dari maksiat. Karena itu kalau dapat seperti ini, ya berani untuk menolak. Mohon maaf kami tidak bisa melayani. Wallahu a'lam. Untuk memberi
pada marketplace yang persyaratkan terhadap e-wallet. Pakai e-wallet. Ada diskonnya enggak? Ada tawaran, ada diskon gitu kalau bayar pakai itu. Atau Baik. memang harus pakai itu, kalau tidak dilayani. Baik. Jika ada orang yang menjual barang dengan skema pembayaran hanya satu macam, berarti kan sebenarnya itu masalah teknis dan harganya sama. Mau yang beli si A, yang beli si B, yang beli si C, terserah. Insya Allah ada diskon dan nggak ada diskon nggak ngefek. Satu. Yang kedua, apabila dia ngasih dua skema pembayaran. Kalau transfer bank nanti harganya 100.000 plus ongkir 12.000. Tapi kalau pakai e-wallet harganya tetap 100.000 tapi free ongkir. Lalu Anda memilih e-wallet. Pendapat yang lebih benar dalam hal ini hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pada saat Anda top up e-wallet, hakikatnya Anda sedang memberi utang. Kemudian dengan utang itu ketika Anda manfaatkan, Anda bisa dapat diskon berupa free ongkir. Wa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dan semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Sehingga transaksi ini masuk kategori transaksi diskon itu masuk kategori riba. Selama masih ada pilihan yang lain, silakan Anda pilih yang lain. Dan mohon untuk Anda perhatikan di sini. Sekarang ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba untuk bisa menarik dana umat Islam. Sebanyak-banyaknya. Saya tergabung dalam grup Bursa Muslim. Bursa Muslim ini marketplace miliknya KPMI, tapi nggak berkembang karena iklannya kurang masif. Ada salah satu data yang disampaikan oleh salah satu kawan. Bulan Ramadan tahun 2018. Kunjungan di marketplace itu mencapai 465 juta. Satu bulan. 465 juta. Sudah dalam satu bulan. Kunjungan Pak ya. Berkunjung itu belum tentu belanja ya. Orang jalan-jalan di mall. Misalnya kok 1.000 orang. Yang belanja berapa? Paling cuma 10 ya. Yang lainnya cuma jalan-jalan. Dari 465 juta itu, anggaplah yang belanja 10%. Berarti total nilai jumlah transaksi 46,5 juta sebulan. 46,5 juta sebulan. Sudah? Anggap satu transaksi 100.000. Kalikan tadi, jadi berapa? 46,5 juta kalikan 100.000 berapa? 4,65 triliun. Iya. 4,65 triliun dalam waktu sebulan. Dan duit itu mengendap karena tersimpan di rekening bersama. Transaksi selama bulan Ramadan. Baik, bulan Ramadan itu kira-kira yang belanja agamanya apa? Nasrani, Yahudi, atau Konghucu? Ramadan, Pak. Subhanallah. Itulah potensi umat. Cuman kita belum punya. Yang punya sekarang masih perusahaan asing, ya. Sehingga banyak di antara mereka yang meraup dana dari umat dan mengendap dalam waktu yang cukup lama, minimal kan 3 hari. Dan 3 hari itu andaikan ya. Ini terlepas dari masalah hukumnya. Anggaplah misalnya 4,6 sekian triliun tadi, bunganya cuma 1% saja. Sudah berapa Pak? Sekian miliar yang mereka dapatkan. Dari uang kaum muslimin. Terakhir, ada seorang produsen gamis bertanya tentang bagaimana untuk membuat gamis-gamis kuat bercorak dan model kain polkadot, kotak bunga, dan seterusnya. Apakah diperbolehkan membuat gamis-gamis kuat bercorak? Masya Allah. Baik. Bagaimana hukum membuat gamis akhwat bercorak? Praktek para sahabat ketika mereka menggunakan pakaian,
Pada saat diceritakan oleh sahabat yang lain ketika turun ayat hijab, kami melihat mereka itu seperti ada burung gagak di atas kepalanya. Artinya mereka menggunakan pakaian yang gelap. Seperti ada burung gagak di atas kepalanya. Jadi orang pakai kerudung ireng kabeh gitu ya. Mereka memperhatikan semuanya warnanya seragam, hitam semua. Itu karakter pakaiannya sahabiyat. Ya. Tayyib. Meskipun tidak harus berwarna hitam, tapi diarahkan kepada warna gelap. Terus bagaimana kalau misalnya ada coraknya? Intinya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan wanita untuk sholat isya. Tapi beliau untuk hadir di majelis salat, untuk hadir dalam jamaah salat isya, tapi beliau menyarankan apa? Wal yakhrujna tafilat. Hendaknya mereka keluar di posisi tafilat. Makna dari tafilat adalah tidak mengundang perhatian dari lawan jenis. Nah, sekarang kalau ada orang yang dia berpakaian dengan corak dan pakaian yang polos tanpa corak, lebih mengundang perhatian yang mana? Yang polos? Yang bercorak. Sehingga lebih tampil mengundang perhatian, pengen dilihat oleh lelaki dan seterusnya. Makanya kita selalu menekankan kepada para akhwat, ibu-ibu, arahkan pakaian ke arah sana. Begitu ya? Arahkan pakaian ke arah sana. Meskipun perubahan itu bisa jadi tidak bisa dilakukan segera, tapi bisa dilakukan secara bertahap, tahap demi tahap, semoga bisa semakin memperbaiki. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, kalau sudah terlanjur, berarti berikutnya adalah pilih konsumen. Konsumen satu, yang beli adalah orang yang sudah biasa memakai pakaian yang polos, bahkan sering pakai nikob. Bahkan tiap hari pakai nikob. Bisa kita pastikan kalau dia beli pakaian seperti ini, daster bercorak, dipakai kemana? Di dalam rumah. Bersama keluarganya. Insya Allah aman. Yang kedua, pembelinya biasanya orang yang tidak pernah nutup aurat. Ya, kalau pakai celana sedengkul, kalau pakai kaos, pasti di atas siku. Sehingga selalu terbuka auratnya. Tiba-tiba dia beli gamis besar bercorak. Kira-kira orang seperti ini dilayani atau tidak? Dilayani atau tidak? Kalau dia ganti pakaian biasanya yang terbuka lengannya, terbuka betisnya, dengan pakai gamis seperti ini, itu kemajuan atau kemunduran? Kemajuan atau kemunduran? Makin bagus. Silahkan dilanjutkan. Untuk konsumen kayak gini, silahkan dilayani. Karena ini kemajuan. Bisa jadi dia berproses. Saya mau menutup aurat yang lebih bagus, tapi kalau dia melihat pakaian gelap gulita, mungkin dia nggak kuat. Dia merasa nggak sanggup. Akhirnya dia cari yang ada coraknya, tapi sudah menutup seluruh auratnya. Mahfum insyaallah ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.